Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Untuk itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Yesus, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah namamu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu.
Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ya, temanya hari ini adalah Fear Not, jangan takut. His invitation to trust, undangan Tuhan untuk kita bisa percaya. Kenapa hari-hari ini di tengah PPKM di seluruh Jawa dan Bali dan beberapa kota di luar Jawa juga, yang saya lihat hari-hari ini ada banyak ketakutan yang sedang menimpa banyak orang. Termasuk juga sebagian daripada orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Jadi hari ini saya mau bicara tentang jangan takut. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita takut? Dari mana sih ketakutan itu datang? Ketakutan datang dari apa yang kita dengar. Coba kalau saudara nggak pernah dengar, kira-kira saudara akan takut nggak? Coba pikir aja. Kita nggak pernah dengar sesuatu terjadi. Mungkin kita nggak akan takut tuh. Tapi biasanya ketakutan itu datang karena dari apa yang kita dengar. Saya ada teman pendeta di Kalimantan. Sampai hari ini dia nggak berani naik pesawat terbang. Betulan. Saya sampai suruh datang waktu itu, akhirnya dia pilih naik perahu, naik kapal laut. Sampai 3 hari 2 malam. Dari Pontianak datang ke Jakarta. Kemudian saya undang ke Bandung. Kenapa dia takut? Karena satu kali dia pernah nonton TV dan dia lihat ada pesawat jatuh. Dan itu membuat betul-betul dia paranoid. Untuk dia nggak berani sama sekali betul naik pesawat. Nah, dari situ saya pelajari. Kalau begitu, apa sih yang membuat ketakutan itu datang? Karena kita dengar berita, kita dengar news. Dan sebetulnya saudara tahu nggak? Kalau saudara nonton berita, sekali lagi, hidup adalah pilihan. Boleh aja saudara nonton berita. Tapi asal saudara tahu, berita isinya itu rata-rata adalah bad news. News today is a bad news. Berita hari ini itu adalah berita yang buruk. Berita yang tidak baik. Betul nggak? Contoh, tadi cerita tentang pesawat jatuh. Pesawat jatuh, diberitakan nggak di koran, diberitakan nggak di TV? Diberitakan. Hari ini ada pesawat jatuh dengan penumpang 200 sekian dan jatuh ke laut. Belum ditemukan orangnya. Belum ditemukan pesawatnya, ini dan begitu. Wow, jadi berita heboh di mana-mana. Betul? Jadi berita di koran, jadi berita di TV, jadi berita di mana-mana di internet, ramai semua. Tapi tahukah saudara, sebetulnya hari itu ada berita baik yang tidak disampaikan. Apa? Berapa ribu pesawat hari itu mendarat di seluruh dunia dan gak jatuh. Sebetulnya itu kan berita baik, bayangkan. Satu hari itu berapa ribu, mungkin berapa puluh ribu pesawat di seluruh dunia. Kok gak diberitakan ya? Tapi satu pesawat jatuh, diberitakan. Dari situ kesimpulan saya adalah, news itu, berita itu, isinya adalah bad news. Kenapa? Kalau kabar baik, sepertinya itu hal yang biasa. Kalau pesawat mendarat, ya biasa aja pesawat dengan mendarat. Tapi kalau pesawat jatuh, itulah berita. Itulah si pembuat berita. Jadi saudara perlu tahu hari ini, berita isinya adalah bad news. Semakin saudara dengar berita, semakin banyak bad news yang masuk dalam hidup saudara, semakin saudara akan hidup di dalam ketakutan. Tapi apa yang Tuhan mau? Mazmur 112 ayat 7 bilang apa? Kita orang percaya seharusnya they do not fear bad news. Wow, Alkitab dengan jelas sekali bilang, orang percaya seharusnya tidak takut dengan berita atau kabar buruk. Kenapa? They confidently trust the Lord to care for them. Percaya penuh bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhanlah yang akan menjaga kita. Ini bahasa Indonesianya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kenapa? Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Bahasa ini secure, tenang. Kenapa kita bisa tenang? Kenapa bisa hati kita teguh, tenang? Dan kita tidak takut karena kita penuh kepercayaan. Kita percaya penuh ke Tuhan. Makanya mulai itu tinggalinlah semua yang namanya bad news. Fokus mulai pada kebenaran firman. Jadi hari ini keputusan ada di tangan saudara. Sekali lagi, life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Saudara mau hidup dipenuhi oleh ketakutan,
atau saudara mau hidup dibebaskan dari ketakutan itu? Dan sekali lagi, kedokteran membuktikan imunitas kita salah satunya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Sedangkan obatnya COVID apa? Nggak ada. COVID belum ada obatnya sampai hari ini. Cuma satu yang bisa ngelawan virus. Apa? Imunitas tubuh kita. Dan dari mana itu? Dari ketenangan kita. Dari apa? Damai sejahtera yang Tuhan kasih. Dari apa? Ketika kita justru ada di dalam Kristus kita tenang, itulah naik. Ketika kita berbahagia katanya, itu ada hormon yang melindungi, yang jadi kekuatan buat kita. Makanya muji Tuhan, nyanyi, baca firman, dengar janji Tuhan. Itulah yang membuat imunitas kita naik. Justru ketakutan, itulah yang membuat kita down. Jadi keputusan sekali lagi di tangan saudara. Saudara mau hidup dalam ketakutan, atau saudara mau hidup dibebaskan dari ketakutan. Dan hari ini tujuan firman saya adalah supaya kita semua hari ini hidup dibebaskan dari ketakutan. Amin. Ya, jadi memang setiap hari, every day we have a choice. Setiap hari itu kita punya pilihan. We can live in fear or move forward in faith. Kita mau hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, atau kita mau lanjut kehidupan kita di dalam iman, percaya kita. Hidup ini adalah pilihan. Dan memang Tuhan tahu kenapa ketakutan itu selalu ada dalam hidup kita. Di Alkitab kita, Tuhan ngomong, jangan takut. Ada 365 kali. Kenapa kira-kira 365 kali? Karena 1 tahun ada 365 hari. Betul? Berarti apa? Ada cukup satu kata jangan takut untuk setiap hari bagi kita di dalam firman Tuhan. Amin. Berarti firman Tuhan ngomong setiap hari kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Because fear is not from God. Ketakutan bukan dari Tuhan. Sekali lagi. Kalau saudara takut, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? 2 Timotius 1 ayat 7 jelas berkata, for God didn't give us a spirit of fear. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau hari ini saudara ada hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, hari ini mulai rubah semua itu. Dari mana ketakutan datang? Mungkin karena saudara kebanyakan dengar berita yang buruk. Jadi sekali lagi, ketakutan bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Kalau gitu sekarang simpel. Kalau Tuhan tidak memberikan ketakutan, berarti siapa yang memberikan ketakutan? Setan berarti. Berarti hari ini saudara yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, berarti hari ini saudara sedang mendengarkan apa yang setan pengaruhi dalam hidup saudara. Hari ini saya mau kita, di akhir khotbah saya berdoa, supaya saudara dibebaskan semua dari kekhawatiran dan ketakutan hari ini. Tuhan tidak memberi sekali lagi roh ketakutan, tapi Dia memberikan power love katanya, and self control. Dia kasih kepada kita kuasa kasih-Nya. Dan apa? Untuk kita bisa kendalikan diri kita untuk bisa tetap tenang. Gak panik, gak khawatir. Itulah yang Tuhan kasih. Tuhan kasih ketenangan, dan Dia kasih apa? Cintanya, kasih-Nya bagi kita. Ya, jadi hari ini jangan takut. How to trust God. Bagaimana kita bisa percaya Tuhan in the storm of life. Di tengah badai kehidupan yang sedang berkecamuk. Di sekeliling kehidupan kita maupun di dunia maupun di Indonesia ini. Kita mulai lihat apa yang Yesus ajarkan. Inilah yang Yesus ajarkan. Tentang hal ketakutan, hal kekhawatiran di dalam Matius 10. Matius 10 adalah khotbah Yesus. Jadi Yesus bilang apa? Di Matius 10 ayat 26 dikatakan gini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Di Lukas ditulisnya agak berbeda. Kenapa? Di Lukas 12 ayat 6 ditulisnya begini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, lucu ya. Kalau Alkitab mencatat, bukan tanpa sebab. Kalau Alkitab mencatat, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Nah, sekarang kita hitung-hitungan dulu. Nah, harga burung pipit yang menurut Lukas, itu berapa? 2 duit, dapat 5. Kalau yang di sini apa?
Satu duit dapat dua. Harusnya berarti di Lukas, kalau di sini di Matius satu duit dapat dua, harusnya di Lukas dua duit dapat empat dong. Tapi kenapa di Lukas dibilang kalau dua duit dapatnya berapa? Dapatnya lima. Berarti beli empat gratis satu. Dari sini sebetulnya mau menggambarkan apa? Ini ada satu yang gratis. Kalau gratis berarti harganya berapa? Tidak ada harganya. Kalau tidak ada harganya berarti tidak berharga. Betul? Tidak ada harganya, tidak berharga. Kenapa? Karena burung pipit tuh murah banget. Jadi beli empat aja digratisin satu. Tapi saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Lihat ini luar biasa firmannya. Sungguh demikian. Jadi kalau mau dibilang apa? Meskipun yang satu ini gratis, tidak ada harganya, alias tidak berharga, yang satu itu tidak berharga. Sungguh demikian, tidak seekor yang gratisan ini yang dilupakan Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Gak pernah Tuhan lupa. Makanya kemudian Tuhan cerita apa? Tidak pernah ada burung pipit yang tiba-tiba jatuh. Burung pipit aja dia pelihara katanya. Bunga bakung di padang dia pelihara. Ada lagu anak sekolah minggu kan? Burung pipit dipelihara yang gak ada nilainya. Karena itu, ayat berikutnya bilang apa? Baca sama-sama yang keras. Meskipun saya nggak bisa dengar. Jangan takut. Kenapa? Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau satu aja Tuhan gak pernah lupa burung pipit. Kalau kita lebih berharga daripada banyak burung pipit, kira-kira Tuhan lupa gak? Kira Tuhan sanggup gak pelihara? Kalau satu burung pipit aja dia pelihara, gak pernah tiba-tiba kelaparan dan jatuh langsung. Waktu terbang katanya. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut. Amin. Ini ayat luar biasa. Ini bikin ketenangan dalam hidup kita. Saudara perlu tahu Tuhan tidak pernah lupa dengan saudara. Tidak pernah lupa. Jangan saudara pikir Tuhan kok nggak dengar saya ya, saya udah doa ya, kayaknya Tuhan lupa nih. Tidak pernah. Karena itu jangan takut. Kita lanjut lagi. Kalau saudara lihat ini, kira-kira ini cerita apa? Semua langsung tahu. Cerita Yesus jalan di atas air. Oke, gimana ceritanya? Satu kali Yesus mau berdoa di atas gunung dan dia suruh murid-muridnya duluan nyebrang di danau Galilea ke seberang. Dan murid-muridnya jalan duluan tuh di tengah malam. Dan di tengah jalan badai, ombak semua bikin kacau lah pokoknya. Sampai mereka udah mau tenggelam. Pertanyaan saya adalah, kira-kira Yesus tahu nggak? Kira-kira Yesus tahu nggak? Tahu. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Meskipun dia juga 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Dia tahu. Apakah Tuhan peduli? Tuhan peduli. Tahu dari mana Tuhan peduli? Buktinya dia datang tuh, nyamperin murid-muridnya. Dan ceritanya lucu kan kalau saudara baca di Alkitab. Waktu Yesus datang untuk menolong murid-muridnya yang lagi ketakutan dan udah mau mati, tenggelam. Waktu Yesus datang deketin, murid-muridnya bilang apa? Hantu! Loh, saya waktu baca saya ketawa sendiri juga. Ini murid-murid kok aneh ya? Mereka butuh pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan datang untuk menolong? Ya, Tuhan datang untuk menolong. Tapi waktu Yesus datang untuk menolong, semakin dekat malah dibilang apa? Hantu! Apa yang membuat itu terjadi? Sekali lagi, gara-gara apa? Ketakutan. Dari sini saya belajar. Berarti ketika kita takut, di situ bahkan kita nggak bisa lihat Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan udah datang nolong kita, kita bilang itu hantu. Tuhan datang untuk tolong kita. Kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir,
Kita bahkan gak bisa lihat jalan keluar. Bahkan Tuhan sendiri datang, kita bilang, hantu. Aduh, itulah kenapa hari ini saya bilang jangan takut. Selain tadi menurunkan imunitas kita, padahal di tengah kondisi sekarang kita sangat butuh imunitas. Makanya jangan takut. Yang kedua, kadang Tuhan datang untuk nolong kita, kita nggak bisa lihat, dibilangnya hantu. Tapi ya udahlah, Tuhan luar biasa tuh. Dia datang tambah dekat terus. Akhirnya ada satu orang dari murid-murid Yesus yang berani, dan dia mulai bersuara. Siapa itu? Petrus. Ya, ini kita baca ayatnya. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu betul Tuhan, bukan hantu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pertanyaannya, itu Tuhan atau hantu? Tuhan. Dan Petrus bilang, kalau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Waduh, saya baca ini menarik juga ya. Kenapa? Sepertinya Petrus lagi mepetin Yesus tuh. Karena Yesus nggak punya pilihan lain. Karena dibilangnya gitu. Kalau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan memang itu Tuhan. Berarti Yesus cuma bisa bilang apa? Datang. Yesus nggak bisa bilang jangan. Kalau jangan berarti bukan Tuhan. Gitu. Kalau itu Tuhan, suruh aku jalan. Yesus bilang, memang aku Tuhan. Kalau gitu apa? Ya datanglah sini. Dan betul. Lihat ini menarik. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, luar biasa tuh. Kenapa? Yesus bikin mujizat gak? Yesus bikin mujizat. Apa mujizatnya? Berjalan di atas air. Ternyata Petrus juga bikin mujizat. Bukan bikin, dia juga mengalami mujizat yang sama Yesus. Dia juga turun dari perahu dan berjalan di atas air. Wow, hebat. Hebat dong. Yesus bisa berjalan di atas air, Petrus juga bisa berjalan di atas air. Hebat. Tapi saudara lihat, ceritanya nggak stop sampai di situ. Ceritanya kemudian apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai dia apa? Rasa. Mulai dia lihat sekelilingnya. Dia lihat mungkin ombak tingginya 10 meter. Dia mulai rasa angin. Jadi dia mulai apa? Tidak fokus lagi kepada apa? Kebenaran. Mulai fokus kepada fakta, kenyataan. Dan kemudian apa yang terjadi kemudian? Saya kasih garis bawah di situ. Apa? Takutlah ia. Dan saudara lihat, begitu dia takut, apa yang terjadi kemudian? Dan mulai tenggelam. Petrus, waktu itu dia padahal sedang mengalami mujizat. Betul nggak? Dia sedang apa? Sedang berjalan di atas air. Jadi kalau dibilang apakah Petrus mengalami mujizat? Iya, dia alami. Bahkan apa? Dia sedang ada di tengah-tengah mujizat. Dia kan sedang berjalan di atas air. Hebat, mujizat yang sama seperti yang Yesus sedang alami. Petrus sedang berjalan di atas air. Tapi kemudian apa yang datang? Begitu dia lihat, ketakutan mulai datang. Ketika dia mulai takut, kemudian apa? Sepertinya mujizat hilang. Dia mulai apa? Tenggelam. Sayang sekali, betul nggak? Jadi saya mau kasih lihat di sini betapa bahayanya ketakutan dalam hidup kita. Jadi iblis, sekali lagi saya bilang, dari mana sumber ketakutan? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Berarti iblislah yang selalu berusaha tanamkan ketakutan dalam kita. Ya kita jangan mau bodoh. Kenapa? Karena ketakutan sumbernya dari mana tadi? Dari bad news, dari berita kabar buruk. Berarti apa? Jangan didengar. Karena begitu kita dengar, iblis langsung pakai itu. Dia tancapkan pikiran-pikiran ketakutan dalam pikiran kita. Dan ketika ada ketakutan, bahayanya apa? Balik lagi dari sini. Berarti apa? Kita nggak bisa lihat Tuhan. Bahkan waktu datang menolong. Dan bahkan di tengah mungkin situasi Tuhan lagi tolong, mujizat sedang kita rasakan. Tiba-tiba apa? Bisa mulai tenggelam tuh.
Bahaya. Itulah cara kerjanya iblis. Tentang ketakutan. Tapi ada kabar baik bagi saudara hari ini. Yang mungkin saudara hidup di tengah ketakutan. Ada kabar baik. Kalimat berikutnya, ayat berikutnya bilang apa? Dan ketika ia mulai tenggelam, lalu berteriak. Hari ini saudara bisa berteriak ke Tuhan. Dengan cara apa? Doa. Kita sampaikan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku takut nih Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sampaikan pakai bahasa roh. Pakai ini kita ngomong, Tuhan. Aku kok khawatir ya Tuhan. Aku kok takut. Ya tapi jangan baca lagi itu yang gitu-gitu. Makanya iblis pakai terus. Dan apakah Tuhan tolong? Tuhan tolong. Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan pasti menolong saudara hari ini. Amin. Bagaimanapun juga keadaan saudara. Di tengah badai, gelombang, tofan, bahkan sepertinya tidak ada dasar saudara berpijak. Karena apa? Petrus lagi berjalan di atas air. Apa yang dia injak? Gak ada yang dia bisa pegang. Tapi hari ini saudara perlu tahu. Ada tangan Tuhan yang akan memegang saudara. Amin. Ada tangan Tuhan yang akan menolong saudara. Percayalah itu. Ketika kita teriak ke Tuhan. Tuhan tolong saya. Percayalah Tuhan pasti tolong kita. Dia akan pegang kita, angkat kita. Don't focus on your problem. There is no solution. Nggak ada solusi di dalam masalah. Solusi ada di mana? Focus on God. He is the solution. Fokus ke Tuhan. Dialah solusinya. Jadi kalau ada masalah, jangan dipelototin terus masalah itu. Justru fokus ke Tuhan. Dialah sumber solusi buat kita. Dialah jalan keluarnya. Nanti kita Tuhan kasih hikmat untuk mengatasi masalah-masalah kita. Jadi, the struggle is real. Masalah dan pergumulan itu nyata. Betul? Betul, saya bilang. Sangat betul. Mungkin saudara bilang, ya buktinya, faktanya ini saya ngalami nih. Apalagi PPKM ini. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin apa. Masalah pergumulan itu nyata. Betul. But so is our God. Tapi begitu juga dengan Tuhan kita. Saudara pikir Tuhan itu nyata apa enggak? Kalau saudara bilang hari ini, Pak, masalah saya, pergumulan saya begitu nyata. Saya tanya ke saudara, Tuhan itu nyata atau enggak? Tuhan juga nyata. Tinggal sekarang saudara ambil keputusan. Saudara mau tetap fokus pada masalahmu, atau saudara mulai berpaling pada Yesus, pada Tuhan, dan pada firman kebenarannya. Tuhan juga nyata. God is alive. Percaya itu. Tuhan juga nyata. Kalau saudara bilang masalahmu nyata, betul. Tapi Tuhan juga nyata. Dan Tuhan bisa menolong. Greater is He. Lebih besar Dia. Huruf besar semua. Siapa? Tuhan. That's living in me. Ini juga pakai kalimat present continuous. Berarti apa? Sekarang dan masih tetap terus tinggal di dalam kita. Amin. Dan siapa yang tinggal di dalam kita itu jauh lebih besar katanya. Daripada apapun yang ada di dunia ini. Apa yang ada di dunia? COVID. Si virus itu ada di dunia, ada hari ini. Sedang bikin takut semua. Tapi ayatnya bilang apa? Masih jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Yang ada di dalam kita daripada apapun yang ada di dunia ini. That is in. Di dalam dunia. Kalau di dalam dunia ada masalah, ada virus. Saya mau kasih tahu yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Virus nyata. Tuhan jauh lebih nyata. Tuhan yang ada dalam saya jauh lebih besar daripada semua virus COVID. Amin. Protokol kesehatan kita tetap ikuti. Kenapa? Karena kita taat pemerintah. Takut kena? Saya tidak takut kena. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang ada perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Sekalipun 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan menimpamu. Amin. Itu firman bilang. Tapi kalau saudara takut kena, omongan depannya aja bilang apa? Takut. Berarti saudara takut.
Dan ketika saudara takut, ini yang saya bilang, bahaya sekali. Jangan takut. Yang hidup di dalam kita jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Ayat berikutnya, Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Karena itu apa yang Tuhan mau? Bergembiralah karena Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma sekedar obat. Saudara baca di Alkitab saudara. Saya tanya dulu, di tengah COVID ini banyak orang cari obat. Ada obat manjur nih buat COVID. Dikejar orang, dikejar. Obat manjur ya. Dan Alkitab sebenarnya udah bilang, obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kejar itu. Amin. Kejar. Berarti kejar apa? Hati kita harus gembira. Masa saudara nggak bergembira? Bahwa apa? Di dalam saudara ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Di dalam saudara ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah COVID. Bergembira nggak? Kita bersyukur dong, bergembira orang percaya. Makanya kita bisa bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kita. Dan saya mulai renungkan lagi. Gimana caranya bisa bergembira? Oh, berarti fokus kita bukan pada masalah. Fokus kita bukan pada keadaan. Fokus kita bukan pada situasi dan kondisi apa yang sedang terjadi. Kita bisa bergembira karena Tuhan. Berarti fokus kita ke Tuhan. Ketika kita bisa bergembira karena Tuhan, ayatnya kemudian bilang, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Amin. Tambah gembira tuh. Dan Tuhan kemudian bilang lagi, kalau ada masalah gimana? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Tadi di awal saya bilang, percayalah. Kalau satu burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, Tuhan udah bilang bunga bakung di padang dipelihara, burung pipit dipelihara. Percayalah Tuhan pasti pelihara. Dan ianya adalah Tuhan akan bertindak. Wow, keren. Jadi yang bertindak kita apa Tuhan? Tuhan. Coba baca lagi ini rumusnya semua. Gimana caranya supaya Tuhan bertindak? Sekarang dibalik, bacanya dari bawah ya. Caranya adalah mulai percayalah ke Tuhan. Yang kedua, kemudian mulai serahkanlah hidup kita ke Tuhan. Terus apa? Kalau udah percaya, udah diserahkan, ya bergembira aja karena kita punya Tuhan. Kita bisa serahin masalah kita ke Tuhan kan. Bersyukur loh. Orang-orang bingung. Kalau nggak punya Tuhan, mereka mau serahin kemana masalahnya? Dan Tuhan mana yang pernah janji? Tuhan mana yang pernah bilang, serahin sini masalahmu. Kamu percaya aja, nanti aku yang bertindak. Nggak ada. Tidak ada Tuhan yang bilang begitu. Tapi Tuhan kita bilang itu. Berarti kita bisa bergembira dong. Jadi gimana supaya dia bertindak? Percaya. Serahkan hidup kita ke Tuhan. Mulailah bergembira di dalam Tuhan. Jangan takut. Ada satu lagu yang saya suka nyanyi. Kalau saya lagi khawatir atau takut. Dan inilah lagunya. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my Kata-katanya luar biasa. upon you. Aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Cast all my cares upon you. I lay Aku simpan semua beban itu di bawah kakimu.
down at your feet. And Dan setiap kali kalau sampai aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan, udah nggak tahu lagi harus gimana, I will cast ya aku serahkan semuanya itu ke Tuhan. upon Namanya juga kita udah nggak tahu lagi harus gimana. Amin. Ini kata-katanya luar biasa. Di tengah kekhawatiran saya sering nyanyi. Ayat lagi yang berikutnya. Mazmur 55 ayat 23. Berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Mirip ayatnya sama ayat yang tadi kan? Serahkanlah khawatirmu, nanti Tuhan akan bertindak. Dan ada satu ayat lagi di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang sekilas mirip, tapi sebetulnya ada perbedaan yang besar. Di mana perbedaannya? Yang di atas nggak ada kata segala. Yang di bawah ada kata segala. Berarti kalau yang di atas, kita bisa serahkan kekhawatiran 1 atau 2. Tapi yang di bawah, Tuhan bilang serahkanlah segala, semua kekhawatiran. Terus bedanya lagi di mana? Ada perbedaan yang lebih mendasar. Perbedaannya adalah di sini. Saudara tahu bedanya maka atau sama sebab? Maka itu adalah hasil daripada apa yang kita lakukan. Kalau kata sebab, itu adalah penyebab untuk kita bisa lakukan. Dan kenapa dua ayat ini kok bisa berbeda? Ayat yang di atas, itu ada di Perjanjian Lama. Di Mazmur. Jadi kemungkinan ditulis sama Raja Daud. Mazmur. Mazmur, Daud adalah orang yang hidup di Perjanjian Lama. Dan dia belajar dari pengalaman dia. Dan dia bilang apa kemudian di Mazmurnya? Dia bilang, serahkan kekhawatiran kamu ke Tuhan. Kalau kamu punya kekhawatiran, serahkan ke Tuhan. Nanti, maka Ia akan memelihara engkau. Kamu serahin dulu. Nanti Dia akan pelihara. Kalau kamu nggak serahin, ya Dia nggak akan pelihara. Makanya kamu serahkan. Nanti Tuhan akan pelihara. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Yesus belum lahir, Yesus belum mati, dan Yesus belum bangkit, dan Yesus belum hidup di dalam orang percaya. Itu orang yang hidup di Perjanjian Lama. Tapi sekarang, ayat yang di bawah ditulis oleh siapa? Petrus itu yang tadi tuh jalan di atas air, yang udah bikin mujizat bareng-bareng sama-sama Yesus, tapi yang kemudian dia mulai khawatir dan takut, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Jadi bilang apa? Beda dengan Daud. Dia bilang apa? Serahkan aja segala kekhawatiran kamu kepada Dia. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Berarti mana yang duluan? Dia yang memelihara kita? Atau kita yang serahkan dulu? Kalau ayat Mazmur 55, ini saya teologi sedikit. Teologi Perjanjian Lama. Kita lakukan dulu, barulah Tuhan akan bertindak bagi kita. Kamu serahkan dulu, maka Ia akan memelihara engkau. Tapi teologi Perjanjian Baru, kamu tuh bisa serahkan semuanya. Kenapa? Karena Ia yang memelihara. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara bisa nangkap ini? Tidak ada alasan saudara khawatir. Kenapa? Karena apa? Karena Dia yang memelihara engkau. Amin. Karena saudara perlu tahu Dia yang pelihara kita. Bahasa Inggris ya, ini bagus sekali di 1 Petrus 5 ayat 7 ini. Dari Amplified Bible. Kalau saudara yang ngerti Inggris, wow. Casting the whole of your cares. Serahkanlah sepenuhnya, seluruhnya. Bahasa Indonesia tadi bilang segala kekhawatiran kamu. Apa sih itu kekhawatiran kamu? Yaitu apa? Semua keraguan-raguan. All your anxieties.
semua worries, semua kekhawatiran, all your concern, semua kepedulian kita. Kalau saudara peduli dengan orang tua saudara, saudara peduli dengan anak saudara, saudara peduli dengan suami istri saudara, dan saudara hari ini mungkin khawatir dengan orang tua, khawatir dengan ini, mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi di rumah sakit, mungkin ada yang lagi kena COVID. Saya bilang apa? Serahkanlah seluruhnya ke Tuhan. Memang apa yang saudara bisa lakukan dengan kekhawatiran? Serahkanlah semua keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kekhawatiran, semua yang kita concern, semua kepedulian kita. Dan ada kalimat berikutnya yang bagus di sini. Once and for all. Sekali dan untuk selamanya. Jangan diambil lagi. Dan kalimat berikutnya bagus nih dalam bahasa Inggris. Casting the whole of your cares on him. Kepada dia serahkan seluruhnya sepenuhnya. Because, karena he cares for you. Saudara perlu tahu karena dia sangat peduli dengan kita. Dan pedulinya seperti apa? Ini ada dua kata bagus di sini. He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Watchfully berarti apa? Dia yang ngawasin terus. Kenapa kita bisa serahkan semua kekhawatiran kita ke Tuhan? Karena semua yang kita pedulikan Tuhan yang akan ngawasin. Amin. Kita percaya Tuhan, saya serahkan orang tua saya. Saya percaya apa? Tuhan sanggup ngawasi. Dari mana? Inilah bukti ayatnya. Dan ada satu kata lagi, watchfully, saya tahu. Tapi kata affectionately, waduh, ini bahasa Inggris apa? Saya juga nggak tahu. Kalau nggak tahu kemana? Tanya ke Google. Saya ketik, apa itu affectionately? Tuhan itu peduli kepada kita affectionately. Ternyata apa di situ? Affectionately ini adalah dia peduli dengan kita. Karena apa? Dia setia. Dan dia peduli dengan mesra karena dia mengasihi kita dengan sangat. Contohnya ini ada di dalam satu kalimat. Temi memeluk anak perempuannya dan menciuminya dari ujung kepalanya dengan affectionately, dengan sangat mesra, dengan sangat sayang. Saudara tahu nggak? Tuhan mengasihi kita seperti apa? Ayatnya bilang karena begitu besar kasihnya, sampai apa? Dia korbankan anaknya bagi kita. Jadi saudara perlu tahu betapa kasihnya luar biasa. Betul. Dia mengasihi kita. Waduh. Bukan 3.000% lagi. 10.000% kali. Anaknya aja diberikan bagi kita. Dan kalau dia mengasihi kita begitu, kira-kira dia peduli gak sama kita sih? Dia begitu peduli dengan kita dan mengasihi kita. Amin. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara takut? Karena saudara mungkin gak tahu hal ini. Satu ayat lagi. Sebelum ke situ, saudara perlu tahu kekhawatiran. Sebetulnya apa? Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita tidak terlalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan is big enough, bahwa Tuhan itu cukup besar, bahwa Tuhan itu powerful enough, bahwa Tuhan itu cukup berkuasa, and loving enough to take care of what happening in our life. Kita nggak terlalu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Untuk apa? Untuk take care, untuk mengurusi segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Makanya kemudian kita khawatir. Tapi kalau kita percaya penuh, saudara nggak akan khawatir. Makanya hari ini, saudara perlu tahu, worrying doesn't change anything. Kekhawatiran, ketakutan tidak akan mengubah sesuatu. Saudara setuju? Apakah dengan saudara khawatir dan saudara takut, ada sesuatu yang berubah? Tidak. Saya bilang, ketakutan, kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan saudara. But trusting in God changes everything. Tapi percaya kita ke Tuhan, itulah yang akan mengubahkan segalanya. Amin. Hari ini saudara perlu sesuatu terjadi, percaya ke Tuhan. Bukan saudara takut dan khawatir. Bukan itu yang kita butuhkan. Percaya penuh kita ke Tuhan. Ini ayat yang tadi saya bilang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan bukan dari Tuhan.
Sekali lagi, ketakutan bukan dari Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa itu kasih? Tuhan itu kasih. Berarti kalau ayatnya bilang di dalam kasih, berarti di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Pak, tapi saya tanggung takut Pak sekarang. Saya hari ini khawatir gimana ya untuk ngusir itu ketakutan. Gimana caranya untuk ngusirnya? Apa yang firman Tuhan bilang untuk ngusir ketakutan kita? Sebaliknya, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Apa maksudnya? Kasih ini siapa? Kasih adalah Tuhan. Jadi bukan kasih kita yang sempurna ke Tuhan yang bisa ngusir ketakutan. Tapi bahwa Tuhan mengasihi kita secara sempurna. Karena dia Bapa yang baik. Karena dia Bapa yang penuh kasih. Karena dia Bapa yang peduli sama kita. Itulah yang akan mengusir ketakutan. Amin. Makanya saya ajak kita sadarilah betapa Tuhan kasih. Karena ketakutan mengandung siksaan. Saudara yang takut pasti hidup saudara tersiksa. Dan siapa yang takut, diulangi lagi, ia belum sempurna kasihnya. Dia belum sempurna pemahaman tentang betapa kasihnya Tuhan begitu besar atas hidup kita. Saudara lihat, hari ini sadarilah saudara ada di pelukan Bapa. Know that you are never alone. Sadarilah, engkau tidak akan pernah sendiri. Kalau hari ini saudara merasa saudara sendiri, salah besar. Ada Kristus yang hidup di dalammu. Ada Bapa yang selalu mengasihi kita. Amin. Saudara tidak pernah sendiri. God is with you. Tuhan selalu bersama dengan kita. Holding you. Dia selalu memegang kita. Comforting you. Dia selalu membuat kita nyaman. Dia selalu memeluk kita. And the most of all, dan di atas segalanya, loving you no matter what. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita apa adanya. Siapapun saudara, engkau dikasihi oleh Bapa di surga. Percayalah, makanya dia peduli atas kehidupanmu hari ini. Karena itu, kesimpulan, fear not. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Ayatnya bilang apa? For I am with you, kata Bapa di surga. Karena aku sedang menyertai kamu. Jangan engkau ragu-ragu. Kenapa? For I am your God. Karena aku adalah Tuhanmu. Siapa dia? Tuhan. Siapa yang menciptakan dunia? Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada segala sesuatu apapun yang diciptakan. Kemudian Tuhan bilang apa? I will strengthen you. Kalau kita lemah, Tuhan bilang, aku akan menguatkan kamu. Kalau kita punya masalah, yes, I will help you. Itu janji Tuhan. Ya, aku akan tolong kau. Dan kalau kita jatuh, Tuhan bilang apa? Engkau tidak sampai akan tergeletak. I will uphold you with my righteous right hand. Aku akan mengangkat, menatah engkau dengan tanganku yang penuh dengan kebenaran. Wow! Ayat yang luar biasa sekali ini Yesaya. Apalagi yang saudara takutkan? Lihat semua yang di spotlight warna kuning tuh. Tuhan bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan, bukan main-main loh. Dia Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Kalau kita lemah, dia yang akan menguatkan kita. Kalau kita kesusahan, dia yang akan tolong kita. Kalau kita ada dalam masalah, kalau sampai kita jatuh sekalipun, dia yang akan mengangkat kita. Amin. Ini ayat luar biasa. Hafalkan. Makanya Tuhan bilang, fear not. Jangan takut. Dan hari ini sadarilah. Katakan ini bersama saya. I am a child of God.
Saya adalah anak Bapa di surga yang dikasihi. Sekali lagi katakan, saya adalah anak Bapa di surga yang begitu dikasihi. And I know it, I live it, I love it. Ketahuilah itu, hidupilah itu. Dan kita akan bersukacita karena itu semua. Amin. Karena itu saya berharap setelah saudara dengar firman ini, hari ini akan membuat saudara jadi a warrior. Yang Tuhan mau adalah kita adalah jadi pejuang. We are a warrior, not a warrior. Warrior adalah orang yang penakut. Yang Tuhan mau adalah pahlawan. Jadilah seorang pahlawan, bukan seorang yang penakut dan khawatir. Usir semua ketakutan dengan apa? Percayalah, ada Bapa yang melindungi, mengasihi kita luar biasa. Dan kalau if God is for us, who can be against us? Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan bersama kita, di pihak kita, selalu ada bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Jawabannya, tidak ada apapun juga. Amin. Percayalah ini, tidak ada apapun juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, aku sungguh berdoa Tuhan, buat setiap orang yang dengar firman ini. Kami percaya firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah kemerdekaan terjadi bagi setiap orang yang takut dan khawatir hari-hari ini. Mungkin mereka khawatir akan kesehatan mereka sendiri. Mungkin mereka khawatir akan kesehatan daripada kerabat mereka, orang tua mereka, saudara mereka Tuhan. Mungkin khawatir akan masa depan, mungkin khawatir akan ekonomi, mungkin khawatir akan apapun juga Tuhan. Tapi aku berdoa hari ini, biarlah kemerdekaan di dalam firman itu. Kami percayakan firman, kami percaya akan perlindungan-Mu, kami percaya akan apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Engkau begitu peduli atas kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Bapa di surga, yang kasihnya sempurna atas kami. Kami tahu Engkau akan melakukan segalanya. Kalau Engkau sudah memberikan Yesus bagi kami, Engkau akan lakukan segalanya bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan untuk memberkati gembala kami yang Tuhan percayakan di jemaat ini, baik yang ada di daerah juga. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, supaya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan yang besar ini Tuhan, beliau boleh tetap kuat dan boleh terus menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan juga memberkati baik untuk anak-anak bahkan cucu. Kami tahu Tuhan bahwa mereka di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan memakai mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, anugerah, kemampuan untuk boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dalam pelayanan ini. Baik juga Tuhan untuk pelayanan di ITHB, supaya lewat beliau Tuhan, banyak orang-orang boleh diperlengkapi, banyak orang-orang boleh dipersiapkan, bahkan pemimpin-pemimpin yang siap membuat perubahan di tengah bangsa ini. Engkau memberkati ibu, Engkau memberkati juga anak-anak. Kami percaya dalam studi mereka juga diberkati, bahkan seluruh kehidupan rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami bersyukur Tuhan untuk semua para hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai full time. Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Terlebih Tuhan kami percaya kemampuan yang daripada Tuhan untuk bisa juga melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang memberi diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan mengembalikan 100 kali ganda. Bapak kami berdoa memberkati untuk semua tim-tim misi yang ada di ladang misi. Tuhan kami percaya juga bahwa Engkau Allah yang menyediakan apapun yang mereka perlukan. Ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita yang boleh mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu, bahkan semua jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Kami percaya mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya di tengah seluruh kesulitan yang sedang terjadi saat ini, mereka tetap teguh, mereka boleh tetap menikmati kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk segala sesuatu di dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi memberkati juga baik TK, bahkan juga untuk ITHB yang ada di Bandung. Kami menaruh seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya lewat lembaga pendidikan ini Tuhan memperlengkapi orang-orang yang kelak takut akan Tuhan dan sungguh boleh dipakai untuk berdampak bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan di mana saja dari semua denominasi yang ada. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini Engkau menjadi perlindungan, Engkau menjadi pertolongan, Engkau menjadi kekuatan mereka. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh muka bumi ini, bahkan di Indonesia. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan atas bangsa ini. Dan kami terus Tuhan mengatakan bahwa Indonesia dikasih oleh Tuhan. Indonesia ini adalah milik Engkau Tuhan. Oleh karena itu Engkau akan memelihara bangsa ini Tuhan. Kami percaya juga untuk masa-masa saat ini Tuhan, ada hikmat mengalir atas pemimpin untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kesulitan ini, sehingga semakin lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan setiap orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita tegakkan dan kita siapkan hati kita. Kami membuka hati kami kepada Engkau Tuhan yang selalu ingin melimpahkan segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu tersedia. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, memberikan kehidupan bagi setiap kami, dan persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh